Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi lokasi wisata Islami. Sebelum mengawali materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga dimudahkan dan dilancarkan segala aktivitas kita, terutama untuk belajar pada hari ini. Doa mulai. Dalam sistem informasi lokasi wisata ini, kita harus mengetahui dulu bagaimana sistem informasi lokasi wisata Islami ini didefinisikan. Di mana kita tahu bahwa sistem informasi lokasi wisata Islam merupakan sebuah pengelolaan data informasi lokasi pariwisata Islami yang mempermudah untuk mencari atau pencarian sebuah destinasi tujuan yang akan kita kunjungi. Hal ini sejalan dengan bagaimana kita melihat tren halal travel dari tahun ke tahun mengalami kenaikan secara signifikan. Kalau kita melihat di tahun 2017 itu sekitar 177 US dollar atau setara dengan 2,5 ribu triliun. Dan punya target di tahun 2023 itu sekitar 274 atau setara dengan 3,800 triliun. Hal ini memiliki potensi yang sangat besar untuk kita melakukan sebuah transfer atau peningkatan lokasi-lokasi atau sistem informasi lokasi wisata Islami yang akan kita branding atau kita lakukan sebuah digitalisasi. Melihat data ini, kita mempunyai target hampir 25 juta pengunjung, di mana di situ kita ingin bagaimana secara online kita bisa mendapatkan sekitar di tahun 2018 ke 2020 sekitar 600 triliun online travel yang melakukan sebuah peningkatan yang sangat signifikan. Di tahun 2026 kita ingin sekitar 300 US dollar untuk online travel yang akan melakukan sebuah kunjungan. Dari situ kita bisa melihat bagaimana kebijakan dan peraturan lokasi pariwisata halal di Indonesia yang serius untuk dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata di tahun 2019, di mana di situ berkaitan dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah kota, pemerintah kabupaten yang menandatangani sebuah nota kesepahaman tentang bagaimana pengembangan pariwisata halal, khususnya lokasi-lokasi mana yang berpotensi untuk ditingkatkan atau diterapkan sebagai pariwisata halal itu sendiri. Di sini kita bisa melihat bagaimana peningkatan bisnis pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat, Lombok, di mana peningkatan dari domestic tourism sekitar 47% dan domestic tourist itu 32% dan international tourism itu sekitar 32%. Hal ini menjadikan bahwa tumbuhnya aliran pembiayaan pada industri pariwisata itu sekitar 25,58% selama 5 tahun terakhir, dan transformasi desa Bilban dari lokasi pengembangan menjadi Green Tourism Village, di mana di sini lokasi wisata halal ini sangat didukung atau disupport oleh semua pemerintah kabupaten, kota atau provinsi, terutama Kementerian Pariwisata. Nah, di situ pengembangan lokasi wisata Islam ini harus menggunakan strategi DSAP atau kita singkat dengan
desain strategi action plan, di mana di situ quick win program, di mana di situ kita melakukan sebuah desain lokasi yang akan kita buat. Kedua, bagaimana strategi yang akan kita lakukan untuk sesuai dengan action plan atau perencanaan yang kita gunakan. GMTI kita bisa melihat dengan adanya itu pengembangan itu harus disupport dengan beberapa travel index seperti GMTI, HTI, TTCI, dan IMTI. Itu semua merupakan sebuah market atau sebuah tolak ukur di mana kita tahu halal travel indikatornya, global muslim travel indikatornya, travel and tourism kompetitifnya, dan bagaimana Indonesia Muslim Travel Index-nya. Hal ini harus sejalan dengan apa yang direncanakan di awal supaya planning yang kita lakukan itu berjalan dengan tepat dan signifikan. Ini 10 destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Itu kita bisa tahu dari Sabang sampai Merauke. Great Batam misalnya. Great Batam ini berkaitan dengan bagaimana kita berwisata destinasi halal itu ke lokasi Aceh, Sumatera Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau. Hal ini akan menjadikan sebuah Great Batam atau lokasi yang menjadi satu kesatuan atau lokasi peta yang akan strategis. Terus yang kedua adalah bagaimana Great Jakarta. Great Jakarta ini di mana lokasi ini tersentral di Jawa Tengah atau Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Barat, terutama di Jawa Timur itu di Banyuwangi. Di Jakarta itu seperti lokasi-lokasi masjid-masjid, misalnya Masjid Kubah Emas di Jawa Barat, terus Masjid Istiqlal di Jakarta. Kemudian di Great Bali itu nanti berkaitan dengan bagaimana kita berwisata ke Bali, Lombok, terus Sulawesi Selatan. Hal ini menjadikan bahwa destinasi pariwisata halal ini sangat tersupport dengan baik. Kita bisa melihat dengan adanya ranking peringkat bagaimana destinasi wisata halal di Indonesia itu menempati peringkat 1 di tahun 2019 sekitar poinnya 78%. Hal ini menjadikan bahwa Indonesia negara kunjungan yang sangat difavoritkan untuk dikunjungi. Ketika kita melihat brand dari Indonesia, Wonderful Indonesia itu merupakan brand terbaik 10 dari 10 brand yang lain seperti Turki, Saudi Arabia, UEA, Qatar, Monaco, dan sebagainya. Hal ini menjadikan sebuah motivasi untuk meningkatkan bahwa kunjungan wisata kita akan semakin meningkat. Kalau kita bisa melihat dari Indonesian Muslim Tourism Indonesia di tahun 2019 bahwa Lombok merupakan sebuah provinsi yang sangat diminati atau dikunjungi di daerah-daerah terutama wisata-wisata halal. Lombok, Aceh, Riau, Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Timur terutama di area Malang. Sedangkan di Sulawesi Selatan yaitu Makassar dan Suroding. Hal ini menjadikan bahwa IMT ini 5 destinasi yang sangat difavoritkan adalah 1 Lombok, kedua Aceh, ketiga Riau dan Kepulauan Riau, keempat Jakarta, kelima adalah Sumatera Barat. Ini pasar potensial di mana ketika kita melihat wisata halal atau wisata Islami itu berpotensi di negara-negara yang mayoritas adalah beragama Muslim dan
negara-negara seperti Cina, Prancis, Jerman, India, Italia juga tertarik untuk bagaimana potensi untuk pasar-pasar dari wisata halal ini sendiri. Dari situ kita bisa tahu bahwa sinergi antara stakeholder yang sudah sangat menggembirakan karena mengembangkan bahwa wisata halal ini di 16 pimpinan daerah itu berkomitmen untuk meningkatkan atau melakukan sebuah peningkatan di bidang wisata halal itu sendiri. Ketika itu kita harus mengetahui bagaimana mengembangkan lokasi wisata Islam itu sendiri. Yang pertama adalah kita harus mempunyai target, di mana target kita secara umum yaitu bagaimana kita bisa melakukan sebuah halal tourism kompetitif, business kompetitif, halal tourism in corporate, dan foreign change. Nah, hal itu harus didukung dengan bagaimana kita mengukur indikator-indikator target itu dengan GMTI atau Global Muslim Travel Index secara rankingnya, secara industri kompetitifnya, terus ranking dari IMT, Community on Halal Travel Development, dan Muslim visitornya yang akan melakukan sebuah indikator yang akan diukur dari target yang kita punya tadi. Nah, ini ada 4 bagian dalam strategi pengembangan pariwisata halal. Yang pertama adalah bagaimana destinasi. Destinasi itu nanti berkaitan dengan amnesti, attraction, aksesibilitas, dan investasi. Di mana di situ harus mendukung iklim pariwisata halal itu harus memiliki koneksi, memiliki daya tarik wisata yang ramah buat muslim dan fasilitas yang memadai. Yang kedua adalah bagaimana industri. Industri ini adalah untuk satu mengembangkan industri produk halal atau ramah terhadap muslim, kemudian digitalisasi informasi halal untuk stakeholder yang kita lakukan. Ketiga adalah kelembagaan. Kelembagaan itu dibagi dua antara ekosistem development, bagaimana menguatkan kebijakan sinergi stakeholder, tata kelola, sertifikasi, riset, dan sebagainya untuk mampu terus meningkatkan sistem track dari sistem pariwisata halal itu sendiri. Terus human resource development-nya adalah bagaimana kapasitas SDM yang mendukung untuk pariwisata halal itu sendiri. Yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran ini merupakan hal yang harus kita lakukan dengan strategi mensinkronkan antara destinasi, terus origin, terus time, bagaimana pasar pariwisata itu sendiri. Kedua adalah melakukan strategi promosi dengan buzz, di mana membangun komunikasi pemasaran dan penjualan pariwisata secara terukur dan terencana secara efektif. Ketiga adalah bagaimana strategi media atau POS mengembangkan media promosi digital pariwisata halal itu sendiri dengan terukur baik dan secara masif. Nah, di sini 10 program prioritas untuk mengembangkan pariwisata halal itu sendiri. Yang pertama adalah bagaimana halal tourism regulation, bagaimana regulasi yang akan mendukung. Kedua adalah memiliki standar dan sertifikasi sebuah kegiatan, sebuah SDM dan sebagainya, itu harus memiliki standar yang jelas. Ketiga adalah bagaimana Muslim Visit and Guide, bagaimana orang datang dengan pemandunya itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Keempat adalah bagaimana riset and development, bagaimana pengembangan dan penelitian yang ingin
kembangkan dari lokasi wisata yang akan khususnya wisata halal ini sendiri. Terus kelima adalah bagaimana monitoring dan mengevaluasi dari IMT atau Indonesian Muslim Tourism Index. Kemudian yang keenam adalah monitoring evaluasi dari DSRA yang kita tahu tadi. Yang ketujuh adalah bagaimana daya tarik dan paket wisata halal yang dibuat atau dibuat strategi secara terukur dan masif. Ke-8 adalah bagaimana penguatan dan pemahaman pariwisata halal itu secara lebih spesifik. Ke-9 kita harus memiliki marketing outreach di mana di situ menjadi sebuah peningkatan yang harus secara signifikan dilakukan. Digitalisasi informasi sistem ini merupakan bagian dari pengembangan ke-10 yang mendukung antara konektivitas antara program 1 sampai dengan program 10 ini menjadi sebuah sinkronisasi atau kolaborasi yang menjadikan sebuah digitalisasi yang memudahkan untuk informasi yang kita inginkan. Dalam merencanakan lokasi wisata di masa new normal ini, kita akan melakukan 3 hal, di mana kita merencanakan satu, harus mengupayakan dengan membangun destinasi yang menerapkan protokol CHSE atau Cleanliness, Healthy, Safety, and Environment dengan tahapan di mana satu, menyusun protokol CHS itu dengan membentuk video edukasi atau membuat sebuah handbook yang ditunjukkan kepada pelaku wisata atau dibagikan secara cuma-cuma. 2 adalah bagaimana kita mensimulasikan penerapan protokol CHSI ini dengan mendokumentasikan bagaimana sebagai bahan campaign atau bahan untuk promosi kepada orang-orang yang akan mengunjungi pariwisata itu sendiri, sebagai bahan tutorial bagi orang-orang yang akan mengunjungi pariwisata itu sendiri. Ketiga adalah bagaimana mensosialisasikan dan mempublikasikan hasil para pelaku ini nih, khususnya untuk internasional, untuk berbagi di channelnya, untuk selalu melakukan sebuah promosi CHSE. Keempat adalah menguji coba ke destinasi-destinasi yang pertemuannya terbatas atau kebijakan PSBB sesuai dengan yang dilonggarkan. Yang terakhir adalah memberikan sertifikat CHSE atau labeling Indonesian Care, di mana di situ destinasi pariwisata dan usaha pariwisata seperti hotel, daya tarik wisata dan homestay yang akan dikunjungi. Yang kedua adalah bagaimana membangun kepercayaan publik untuk meningkatkan minat wisatawan untuk menciptakan daya tarik di wisata halal itu sendiri. Ada 3 hal yang harus dikonsentrasikan adalah bagaimana mensosialisasikan konten sosialisasi yang menggambarkan penerapan protokol kesehatan atau protokol CHSE di setiap tahap mulai datang sampai dengan tiba ke destinasi wisata. Kedua, mempublikasi dan mengedukasi yang melibatkan media konvensional maupun media digital. Ketiga adalah bagaimana pemulihan citra destinasi wisata itu dengan 4 hal, yaitu yang A adalah bagaimana penyelenggaraan make farm trip, bagaimana duta besarnya, kreatornya, medianya, tour operatornya itu membuat penyelenggaraan dengan mega farm trip. Kedua adalah kerja sama terpadu antar penyusunan paket wisata dan airline dan hotel. Yang ketiga adalah bagaimana penyelenggaraan pertemuan yang BUMN, bank itu secara masif. Keempat adalah bagaimana penyelenggaraan event atau sebagai pull faktor bagaimana kegiatan itu terrealisasi. Ketiga adalah bagaimana mempersiapkan destinasi
wisata Islami itu sendiri dengan dilakukan verifikasi produk atau penyusunan pola perjalanan yang interpretasinya adalah untuk meningkatkan kualitas tour experience. Bagaimana touring di lokasi-lokasi wisata halal. Kedua adalah merevitalisasi dan menyediakan fasilitas kesehatan di destinasi wisata dengan menerapkan protokol CHSE. Ketiga adalah bagaimana menguatkan kapasitas sumber daya SDM yang harus didukung dengan pelaku dan pembeli, produsen maupun supplier lokal. Dan peningkatan ini harus melakukan pemahaman bagi komunitas dan masyarakat di sekitar destinasi untuk mengenal prinsip kesehatan serta pariwisata berkelanjutan itu sendiri. Nah, di sini yang perlu kita harus pelajari lagi adalah bagaimana melakukan adaptasi pariwisata ramah muslim itu dengan dua hal. Di mana satu mengimplementasikan protokol kesehatan dengan kenormalan baru ini dengan melakukan sertifikasi atau yang kita kenal dengan Indonesian Care. Kedua adalah bagaimana perubahan pergerakan tren pariwisata di era new normal ini. Biasanya untuk adaptasi ini kita harus menyediakan bagaimana halal hotelnya, bagaimana halal transportnya, halal foodnya, halal tour paketnya atau supply-nya, dan halal finansialnya. Nah, ini menjadikan bahwa lokasi wisata harus dibuat sistem informasi lokasi yang terukur, terstruktur, dan terplanning dengan jelas, di mana kita harus membuat sebuah digitalisasi baik secara smartphone maupun secara website. Nah, di situ untuk pertemuan hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.